ibunya Mbak Imah ini udah ngingetin sob, kalau Mbak Imah itu maghrib ya udah duduk aja. Dia ditemani sosok itu menarinya sob. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSP, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih sehat dan semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, kalau udah ketemu saya, Vina Mariana, kali ini seperti biasa di Scary Diary. Kali ini di Scary Diary saya akan berbagi cerita tentang salah seorang pendengar setia Radio BSP yang sudah mengirimkan ceritanya, tapi yang bersangkutan minta untuk namanya disamarkan. Kita sebut saja Mbak Imah. Halo Mbak Imah, terima kasih sudah mau berbagi kisah horornya kepada Radio BSP. Untuk Sobat BSP semua yang punya kisah, silahkan bisa langsung kirimkan kisahnya di email Radio BSP Pekalongan. Nanti kita akan bagi ceritanya ke Sobat BSP, tentunya di Scary Diary. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, pada saat peristiwa ini terjadi, Mbak Imah ini waktu itu masih kelas 4 SD sob. Nah, Mbak Imah ini kebetulan termasuk anak yang hiperaktif gitu ya, suka berkegiatan dan salah satu kegiatan favoritnya adalah menari. Dia juga di sekolah ikut ekstrakurikuler menari dan ikut lomba-lomba nari juga. Suatu hari nih, seperti biasa, ketika menjelang malam ya, lebih tepatnya ketika habis maghrib, pada umumnya keluarga di Indonesia kan pasti kumpul makan malam. Nah, begitu juga nih sama si Mbak Imah ini. Kebetulan pada waktu itu Mbak Imah ini tinggal sama adik dan mamanya. Jadi mereka bertiga nih. Nah, habis maghrib biasanya mamahnya ini memang ngecek Mbak Imah dan adiknya PR-nya udah diselesaikan atau belum dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, si mamahnya Mbak Imah ini sibuk ngajarin adiknya Mbak Imah ngerjain PR, ya kan? Karena bete, mungkin gabut, nggak tahu ya namanya anak kecil waktu itu kan pasti ada aja yang pengen dilakuin gitu. Nah, pada saat itu Mbak Imah berpikir karena dia lagi seneng-senengnya nih ikut ekstrakurikuler nari, akhirnya dia pengen lah itu nari sob. Karena mamahnya ini terlalu sibuk dan fokus sama adiknya, ya mamahnya nggak merhatiin si Mbak Imah ini. Nah, mulailah Mbak Imah ini energik gitu kan, menari-nari gitu. Dan si Mbak Imah ini nari mengulang gitu ya ekstrakurikuler tarian yang diajarkan sama gurunya gitu. Bahkan di salah satu tariannya tuh ya ada ala-ala tarian Jawa gitu, yang pokoknya tuh soft gitulah gerakannya. Nah, ini dia sob. Mbak Imah ini menari di ruang tengah keluarganya. Layaknya ruang tengah keluarga-keluarga umumnya, di ruang tengah itu ada sebuah televisi. Tapi pada saat itu kondisi televisinya mati. Kalian tahu ya, kalau misalkan televisi mati itu kan layarnya gelap, tapi ketika kita lihat ke arah TV, itu kita kelihatan kan, jadi kayak mirror gitu, kayak kaca gitu. Jadi kita bisa melihat bayangan kita di televisi tersebut. Nah, si Mbak Imah ini menjadikan layar televisi itu kayak kaca gitu sob. Kan kalau kita nari gitu ya, di depan kaca kita bisa ngelihat gerakan tarian kita kan. Pokoknya pada saat itu si Mbak Imah ini terlena banget gitu, nikmat banget sama tariannya, bener-bener energik seenergiknya. Sampai ketika pada saat si Mbak Imah ini menari dan memperhatikan dirinya di televisi gitu ya, karena dia fokus ke arah TV, dia melihat ada sosok gitu di TV tersebut. Berarti posisinya sosok tersebut ada di belakangnya si Mbak Imah ini. Entah apa yang dipikirkan Mbak Imah pada saat itu, dia nari aja gitu, lanjut, masih tetap enjoy, nggak terlalu memperhatikan sosok ini, kayak ya udahlah, mungkin karena happy gitu kan ya.
Terus dia joget terus. Makin lama sosok ini tuh dari belakangnya Mbak Imah semakin mendekat, pelan-pelan mendekat gitu. Pada saat itu Mbak Imah tetap nggak ngeh itu apa gitu, tetap ya udah joget, tetap joget. Dan Mbak Imah itu notice, Mbak Imah itu sadar melihat di layar TV yang mati itu ada sosok lain di belakang dia. Bahkan sosok itu sampai ada di posisi sebelah kirinya Mbak Imah dan dia bergerak perlahan seakan-akan dia itu menirukan gerakan tariannya Mbak Imah. Pada saat itu si Mbak Imah ini ya nggak ada perasaan apa-apa, dia hanya masih berpikir yang tadinya gerakannya energik, dia sempat nengok kanan, nengok kiri. Dan ketika dia nengok, dia nggak ngelihat sosok apa-apa sob di deket dia. Tapi ketika dia balik lagi melihat ke layar televisi tersebut, sosok itu ada di belakangnya Mbak Imah. Pada saat itu Mbak Imah tetap masih dengan menari, tapi dengan tempo yang pelan. Sosok ini digambarkan Mbak Imah sebagai sosok yang berambut panjang, berbaju putih, dan dia melayang sob. Bayangkan, melayang. Dan Mbak Imah masih tetap menari. Dia masih tengok kanan, tengok kiri, sampai akhirnya dia pas ketika dia ketiga kalinya tengok kanan dan kiri, dia kembali menatap layar televisi tersebut. Mbak Imah bertatapan langsung dengan sosok tersebut. Sosok tersebut memiliki warna mata yang hitam pekat. Tapi karena Mbak Imah tidak memperhatikan wajahnya yang tidak terlalu jelas, karena sosok tersebut wajahnya tertutup rambut sob. Tertutup rambut dan mereka beradu tatap di layar televisi tersebut dengan sosok tersebut berwarna hitam pekat. Gak cuma sampai di situ aja sob. Ketika dalam beberapa detik mereka bertatapan itu, sosok tersebut tersenyum kepada Mbak Imah. Dan ketika sosok tersebut senyum kepada Mbak Imah, barulah Mbak Imah sadar kalau seharusnya Mbak Imah itu sendirian di ruang itu sob. Seharusnya bayangan itu cuma bayangannya Mbak Imah, gak ada bayangan sosok lain. Saat itulah Mbak Imah teriak memanggil mamanya. "Mah! Akhirnya mamahnya datang dan Mbak Imah menangis sob. Mbak Imah menangis dan menceritakan apa yang baru saja terjadi sama dia. Dan akhirnya mamahnya ngomong, "Mama kan udah ngingetin kalau maghrib itu gak usah banyak tingkah, udah diem aja gitu." Karena kejadian tersebut akhirnya Mbak Imah benar-benar trauma. Dan kata Mbak Imah sendiri yang sekarang Mbak Imah umurnya udah 24 tahun, Mbak Imah bilang kalau pengalaman itu gak akan pernah dia bisa lupakan. Bahkan dia trauma kalau ngelihat TV dalam kondisi mati. Dan Mbak Imah berpesan kepada kita semua, yang pertama harus nurut kata orang tua ya. Karena aku tadi lupa nyampein, ternyata ibunya Mbak Imah ini udah ngingetin sob kalau Mbak Imah itu maghrib ya udah duduk aja nemenin keluarganya untuk nemenin adiknya ngerjain PR gitu. Tapi ternyata Mbak Imah ini bandel, akhirnya maghrib malah justru nari-nari, malah justru energik. Akhirnya dia ditemani sosok itu menarinya sob. Aduh, merinding gak tuh? Merinding gak? Aku ngebayangin aja kayak ngelihat sosok bermata hitam pekat tersenyum di belakang kamu di ketika nari. Aduh, nggak ngerti deh kalau aku yang jadi Mbak Imah, kayaknya aku udah pingsan kali ya. Oke deh,
Mbak Imah, thank you banget udah mau sharing cerita sama kita semua, udah mau berbagi cerita, makasih ya. Dan buat kalian semua Sobat BSP, inget katanya Mbak Imah ya, pokoknya kalau maghrib gitu ya, gak usah banyak tingkah. Udah maghrib waktunya orang sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Atau kalau kalian yang non muslim ya sudah, silakan makan malam bareng sama keluarga kalian. Pokoknya emang waktu maghrib ini sering banget ya dijadiin waktu, kalau kata orang Pekalongan tuh tengangi gitu ya, bahaya gitu kalau misalkan kita melakukan aktivitas. Sebenarnya kalau aktivitas biasa lebih kepada mungkin kita takutnya di jalan atau apa, ketika maghrib itu kan pergantian makhluk siang ke malam, yang malam keluar gitu. Itu bahayanya di situ ya. Pokoknya kalau maghrib diusahain ya, misalkan kalian ada di jalan ya udah berhenti dulu sob ya. Itu dia cerita kiriman dari Mbak Imah ya, yang Mbak Imah share ke kita semua, yang bener-bener aku pertama kali baca cerita ini tuh merinding banget sob ya. Gak tahu mungkin kamu juga punya pengalaman yang sama ketika maghrib ya, karena kan banyak banget hal-hal yang terjadi pada saat maghrib gitu kan. Ketika kita di luar rumah atau ketika kita melanggar gitu ya, apapun itu kalian bisa share di email Radio BSP. Nanti cerita dari kalian akan aku share pastinya ke Sobat BSP semua yang suka sama cerita-cerita horor di Scary Diary. Thanks banget buat kalian semua yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Maaf kalau misalkan ceritanya agak belibet ya. Thank you banget. Ayo dukung terus Radio BSP untuk bikin konten-konten dengan cara kalian kirim cerita. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aku Vina Mariana pamit undur diri dari Scary Diary.